Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan bercerita tentang sejarah salah satu kampung adat yang ada di Jawa Barat. Langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis, sejarah dan asal-usul Kampung Adat Kuta. Di Indonesia hingga saat ini masih terdapat cukup banyak daerah yang memegang teguh adat istiadat dan budaya leluhur. Salah satunya adalah Kampung Adat Kuta Ciamis. Kampung Adat Kuta terletak di Desa Karangpinal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Seorang sesepuh di Kampung Kuta mengatakan bahwa kuta berasal dari kata mahkuta. Sedangkan menurut istilah kampung kuta merujuk pada sebutan masyarakat luar terhadap masyarakat dusun kuta. Masyarakat kampung kuta sendiri menyebut mereka sebagai warga dusun kuta. Oleh karena itu, penduduk dusun kuta sering disebut sebagai masyarakat kampung adat kuta. Menurut legenda, kampung kuta pertama kali dihuni oleh seorang yang dikenal sebagai Ambu Rama Raksa Bima Kalijaga. Selanjutnya, Prabu Siliwangi atau Raja Galuh juga dipercaya pernah bermukim di kampung Kuta dan berencana untuk mendirikan keraton sebagai pusat pemerintahan kerajaan Raja Galuh. Bukti dari persiapan pembangunan keraton yang masih dapat dilihat yaitu semen merah dari tanah atau gunung semen, kapur seluas 0,5 hektar, dan batu soko sebanyak 3 buah terletak di Gunung Gede. Namun demikian, rencana pendirian keraton tidak mencapai sasaran, sehingga pembangunan keraton digagalkan. Adapun perlengkapan yang sudah disiapkan tersimpan di Gunung Barang, Raja Galuh, kemudian pindah ke Karangmulyan dan penjagaan kampung Kuta diberikan kepada anak buahnya. Batasela dari Solo dan Aki Bumi dari Cirebon diperintahkan untuk menjaga kampung Kuta, di mana Aki Bumi telah cepat tiba daripada Batasela. Sedangkan Batasela tidak sampai ke Kuta karena terlambat dan akhirnya memutuskan untuk bermukim di Cibodas sampai meninggal dunia dan dimakamkan di sana. Asal-usul terbentuknya kampung Kuta tidak dapat diketahui dengan pasti karena cerita yang disampaikan oleh Kuncen Kampung Kuta tidak didukung data akurat dalam bentuk catatan atau tulisan autentik. Terdapat beberapa alasan yang mendasari kampung Kuta ini disebut sebagai kampung adat. Mata pencaharian utama masyarakat di kampung adat Kuta adalah petani dengan sistem keyakinan serta adat istiadat yang masih erat, salah satunya terkait dengan ritual adat. Selain itu, adanya peraturan bertingkah laku, membangun rumah, dan memasuki tempat keramat merupakan kearifan lokal yang sangat menonjol di masyarakat. Terdapat pula beberapa larangan atau pantangan lain seperti pemakaman penduduk yang harus dilakukan di luar kampung adat Kuta, pemberian nama anak yang baru lahir, pernikahan, dan kehamilan. Melestarikan warisan leluhur dipegang erat oleh warga kampung adat Kuta di Dusun Kuta, Desa Karangpinal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis dengan mempertahankan bangunan rumah panggung berbahan dasar kayu dan bambu. Itu dilakukan untuk menjalankan amanah yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Masyarakat Kampung Kuta meyakini bila ada salah seorang warga memaksa membangun rumah dari tembok, maka akan mendapat musibah. Bukan hanya terhadap orangnya, melainkan berdampak terhadap satu kampung. Percaya atau tidak, hal itu sudah dibuktikan dan dirasakan oleh warga Kuta. Jika ada warga yang memaksa membangun rumah dari tembok, maka secara bersama-sama meminta untuk segera dirobohkan. Karena masyarakat khawatir akan datang bencana. Pernah ada beberapa warga yang memaksa membangun rumah dari tembok, dan warga itu meninggal. Jadi bangunan itu akhirnya dirobohkan dan diganti menjadi bangunan panggung seperti yang lainnya. Awalnya di kampung adat Kuta ini hanya ada 5 rumah panggung yang menurutnya membuka atau pendiri kampung Kuta. Kemudian
bertambah sampai 125 rumah. Sekarang, rumah panggung di Kampung Adat Kuta hanya tinggal 117 rumah yang dihuni oleh 275 jiwa. Karena banyak yang sudah meninggal dunia dan rumah tersebut dirobohkan karena sudah tidak berpenghuni. Upaya yang dilakukan Kampung Adat Kuta sebagai desa yang masih teguh memegang tradisi leluhur serta menjadi desa wisata merupakan hal yang menarik. Selain sebagai sarana dalam melestarikan budaya, kegiatan tersebut ternyata mampu memberikan dampak positif berupa kesejahteraan bagi masyarakat Kampung Adat Kuta. Dalam hal ini, melestarikan budaya lokal bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, melainkan kewajiban semua masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya keterlibatan serta kolaborasi antar masyarakat, komunitas seni budaya, dan pemerintah dalam pelestarian budaya lokal. Oke teman-teman, cukup sekian cerita tentang Kampung Adat Kuta yang dapat aku sampaikan dalam video ini. Semoga suka ceritanya dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye.